Halo Sobat SAC, balik lagi dengan saya nih, Reza. Hari ini kita mau bahas tentang database supermarket ya. Bagi teman-teman yang punya usaha retail, wholesaler, supermarket, itu bisa tonton video ini ya. Tapi sebelum kita mulai nih, kita intro dulu ya. Oke, teman-teman yang punya usaha supermarket, retail dan sebagainya pasti udah paham banget nih untuk perihal stok dan keuangannya, pembayarannya gimana. Nah, setelah pembahasan database Accurate ini nih untuk supermarket, kita ada pembahasan tentang Accurate POS juga. Jangan lupa dilihat pembahasan tentang tutorial Accurate POS-nya, cara menggunakannya, cara sinkronisasinya, seperti itu. Nanti itu kita jelaskan di another video ya, lebih dalamnya. Untuk itu, teman-teman yang punya usaha supermarket bisa memperhatikan gimana sih cara buat database Accurate-nya, database back office-nya, biar langsung nyambung ke laporan keuangannya kita gitu kan, kalau untuk Accurate-nya. Oke, kita mulai aja ya buat database Accurate-nya. Mari. Nah, yang pertama-tama nih kita masuk login di Accurate Online. Nanti di Accurate Online ini, dengan catatan teman-teman sudah punya akun Accurate Online-nya menggunakan nomor telepon ataupun menggunakan email masing-masing ya. Nah, di sini ketika kita login pertama kali, kita klik buat database nih. Nah, dibuat database, setelah itu kita namakan misalnya database-nya itu Indo Alpha. Gitu, supermarketnya Indo Alpha. Kita buat database-nya. Kalau teman-teman punya logo, itu bisa di drag logonya dari sini. Jadi nanti database-nya ada bentuk logo seperti ini gitu. Nah, Accurate saat ini sedang membuatkan database untuk kita nih. Kita tunggu dulu sebentar ya. Nah, sudah berhasil. Nanti kita buka database-nya. Nah, ini juga masih loading. Kita tunggu dulu sebentar. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar Accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang Accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Oke, ini tampilan pertama ketika kita buat database Accurate Online ya, teman-teman. Nah, di sini kita isi nama perusahaannya, misalnya PT Indo Alpha, nama perusahaan kita. Kategori usahanya itu retail, kita isi sesuai kebutuhan kita ya, food and beverage. Nah, nomor telepon dan sebagainya ini diisi opsional aja. Tanggal mulai data itu kapan sih kita mau menggunakan Accurate ini? Kalau misalnya kita mau menggunakannya awal bulan, berarti kita cut off-nya per akhir bulan. Nah, kita asumsinya kita mau mulai tanggal 31 Juli 2022. Berarti kita mulai pakai Accurate-nya itu di awal Agustus ya. Untuk periode akuntansinya ini bisa kita pilih, Indonesia itu Januari Desember, Jepang itu misalnya April Maret gitu. Ini sesuai kebutuhan teman-teman juga. Nah, di sini contohnya alamatnya ini. Kita lanjut. Setelah isi informasi perusahaan sesuai perusahaan teman-teman semua, kita lanjutkan ke fitur dasar. Di fitur dasar ini kalau teman-teman punya cabang boleh dicentang, tapi ini berbayar. Nah, kalau misalnya mata uang asing, kalau ada pembelian import itu bisa. Nah, kita asumsikan gak ada mata uang asing, kita nggak ada PPN, kita nggak ada PPH, karena kita perusahaan benar-benar baru berdiri, gitu ya. Nah, kita kalau ada persetujuan nih buat dicentang, kalau ada approval dulu, aset-aset dicentang dan biaya juga dicentang aja. Karena nanti kan kita akan ada input biaya dan suatu saat mungkin akan ada input aset. Kita lanjutkan. Nah, di penawaran kita nggak ada penawaran, tukar faktur kita nggak ada tukar faktur dulu, piutang kita mungkin boleh ada piutang dulu, salesman, konsinyasi kita nggak ada. Nah, untuk jasa pengiriman ini kita ada ya untuk pembeliannya, contoh nanti. Nah, perusahaan syarat bayar tenggang waktu pelunasan termin kita anggap aja ada, seperti itu. Nah, untuk surat permintaan kita tidak ada dulu, untuk PO kita pasti ada. Untuk ditagihkan permasalahan lain itu seperti import, ekspedisi import itu kita nggak ada ya. Nah, memiliki lebih dari satu gudang, ya gudang pusat dan gudang supermarket misalnya seperti itu. Nah, ini satuannya ada lusin, pieces kita ada, nanti ada box, lusin, pieces. Untuk nomor seri kita nggak ada dulu, untuk merakit barang kita nggak pakai dulu karena ini untuk produksi kecil-kecilan rumahan.
Untuk metode perhitungan persediaannya kita pakai rata-rata yang biasa direkomendasikan ya. Kita lanjut. Nah, karena saya belum ada akun, ini saya centang ya. Tapi kalau teman-teman udah punya akun, bisa import di Accurate-nya nanti. Nah, untuk itu kita close, selesai. Nah, Accurate akan membuatkan modul-modul Accurate sesuai dengan fitur-fitur yang kita centang tadi di modul informasi perusahaan, fitur dasar, penjualan, pembelian, sampai dengan persediaan dan akun perkiraan. Seperti itu. Kita tunggu dulu sebentar. Accurate sedang membuatkan database kita. Nah, sebentar, dia muncul. Nah, ini selamat datang di Accurate Online. Kita tidak perlu tampilkan lagi ya informasi seperti ini. Nah, di sini udah ada nih persiapan datanya. Akun Kasbank udah, akun perkiraan sudah, pemasok, pelanggan belum nih, dan barang dan jasa. Saya rasa kita harus buat dulu ya. Yang pertama itu kita buat barangnya dulu nih. Barangnya kita bisa buat di persediaan, di barang dan jasa. Tapi sebelum kita buat barang, kita buat kategorinya dulu. Misalnya kategorinya itu makanan ringan. Simpan. Yang kedua itu kebutuhan pokok. Contoh ya. Nah, kategorinya ada makanan ringan, kebutuhan pokok, dan umum. Ini default dari Accurate. Kita close. Nanti kalau udah buat kategorinya, kita lanjut ke bagian barang dan jasa. Nah, di barang dan jasa ini kita buat barangnya satu-satu atau diimport. Kita contohkan buat barangnya satu-satu ya. Contoh saya mau buat kebutuhan pokok, misalnya ada Mama Line 1 liter, kita jual per pieces. Apabila ada UPC barcode atau yang scan itu, untuk di scan itu diisi nomor scannya nanti supaya bisa otomatis di scan. Nah, untuk penjualan pembelian kita kosongkan saja, kita simpan. Nanti kalau sudah kita buat barang dan jasa yang baru, dia ada di list yang warna hijau. Nah, ini kalau kita buat satu-satu kan lumayan. Ini kita bisa import. Saya sudah menyiapkan data Excel importnya ya. Nah, di sini. Kita unggah. Lanjutkan. Oke, 5 data berhasil diimport. Nah, ini dia nih data-datanya nih. Oh, ternyata saya udah ada buat Mama Line-nya kedua nih. Yang keenam saya delete saja ya. Oke, ini untuk master barang kita ada beberapa jenis. Nah, setelah master barang kita input pemasoknya. Nanti kalau memang sudah ada pemasoknya itu kita bisa import juga. Mau buat satu-satu itu bisa. Misalnya kategorinya umum, pemasoknya itu PT Mayora, misalnya kita beli barang-barangnya dari Mayora. Kita simpan, informasi diisi, nanti ke bagian list pemasoknya masuk. Ataupun mau diimport seperti yang tadi ya, gitu. Begitu juga dengan pelanggan. Kalau supermarket menggunakan POS, biasanya pelanggannya hanya satu, namanya pelanggan umum. Nanti dari POS-nya akan otomatis dibuatkan. Makanya jangan lupa nonton video berikutnya ya setelah ini. Nah, ini kan belum ada pelanggannya nih, nanti dia akan tercreate otomatis sebagai pelanggan umum kalau kita synchronize sama POS. Dan kalau mau input penjualan secara manual tidak menggunakan sistem POS, itu kita bisa buat nama pelanggannya di sini gitu. Oke. Persediaan, pemasok, pelanggan, dan akun sudah berhasil kita buat nih. Nah, berarti database kita sudah siap untuk digunakan. Dengan catatan ini kita sebagai perusahaan baru ya, belum ada sama sekali transaksinya. Nanti kalau udah ada transaksinya lebih dalam lagi kita buat nih di tutorial berikutnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu nih informasi yang saya dapat sampaikan untuk pembuatan database supermarket. Nah, lebih lanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan atau saran-saran itu bisa di komen aja. Jangan lupa di like videonya, subscribe sebanyak-banyaknya, dan share juga ke teman-teman ya semuanya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. See you on the next video ya semuanya. Bye. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC.
Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.